maka setiap kali saya akan menggambar, bacaan saya adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan selain kekuatan dari Tuhan. Kata kasih itu menjadi sangat bergradasi gitu ya, dan pemahamannya juga harus lebih luas. Pameran ini atau karya-karya ini saya mengajak untuk merenungkan kembali kasih pada tataran konsep atau ide, sampai nanti kasih pada tataran implementasi di tengah masyarakat, termasuk juga diri kita sendiri. Podcast Sosok kali ini kita akan ngobrol bareng seniman dan juga pelaku seni di Indonesia yang menggabungkan antara seni lukis, jurnalistik, dan juga sastra. Kali ini kita akan ngobrol bareng Bapak Yusuf Susilo Hartono. Hai Pak. Halo. Apa kabar Pak? Baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Pak, saya mau tanya beberapa hal nih terkait soal lukisan pastinya. Nah, setiap pelukis itu kan pasti punya nyawanya masing-masing ya Pak. Nah, bagaimana sih kalau dari pandangan Bapak dan juga pengalaman Bapak pada saat punya proses kreatif itu untuk menciptakan sebuah lukisan? Itu gimana Pak? Langkah-langkahnya tuh ada nggak sih yang harus orang-orang tuh tahu gimana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Masing-masing orang punya proses kreatif sendiri-sendiri. Ini saya mau menceritakan tentang apa yang saya lakukan selama ini. Dalam konteks misalnya mau persiapan pameran gitu ya, tentu kita akan bertolak dari tema. Tetapi kalau misalnya tidak di pameran, kita sudah punya sesuatu gitu ya. Kalau saya pribadi, seperti juga mungkin dianut oleh teman-teman yang lain, bahwa seniman itu harus menjadi saksi zaman. Nah, dalam konteks menjadi saksi zaman itu, maka kita harus mengikuti terus-menerus dinamika yang bergerak zaman itu. Gitu. Maka dari situ, apalagi saya bertolak dari jurnalis, kemudian juga sastra dan satu di seni rupa, menggabungkan itu. Mungkin cara melihat saya adalah dengan kacamata seorang wartawan gitu ya, dengan konsep 5W1H misalnya gitu. Tapi perasaannya pakai perasaan seorang sastrawan misalnya gitu. Kemudian diungkapkannya nanti dengan seni lukis. Nah, dalam konteks persiapan pameran kasih itu tentu saja saya mencoba melihat kasih dari K huruf besar dan K yang huruf kecil. Kasih dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhannya, religiusitas, tapi juga kasih antar manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Di sana ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, bahkan sampai rumput pun seharusnya itu juga mendapat kasih. Gitu. Kalau kita meneladani sebagai orang Islam meneladani Nabi, menginjak rumput itu juga harus dipikirkan gitu. Kalaupun perang juga nggak boleh nebangi pohon seenaknya sendiri, dan semua itu kasih. Gitu. Nah, di dalam agama Islam yang saya yakini, kemudian ada di Katolik, ada di Kristen, ada Hindu dan Buddha, kasih menjadi semua mendapat penekanan. Tinggal sekarang masalahnya cara pengamalan beda-beda. Nah, dari situ Mbak Wesley, kita coba, karena di kesenian tentu pakai bahasa simbol. Nah, dari situlah maka nanti kelihatan banget kalau apa sih yang mau kita omongkan. Jadi sesungguhnya kalau mau simpelnya ya, kesenian itu adalah menyatakan sesuatu dengan cara yang khas. Oke. Sama semua menyatakan sesuatu itu. Jadi berkarya adalah mengatakan sesuatu, mau berkomentar, mau ngeledek, mau apa ada di situ semua gitu. Tapi yang saya anut adalah bagaimanapun kita tidak menyakiti sesuatu atau seseorang melalui karya itu. Bahkan ini cita-cita, bagaimana kesenian saya itu bisa meluhurkan manusia, bisa mengagungkan Tuhan. Dan kalau saya konsep saya dengan kesenian saya adalah
keindahan itu saya tidak punya. Oke. Keindahan itu adalah pinjaman atau pemberian dari Tuhan. Wow. Jadi maka setiap kali saya akan menggambar, bacaan saya adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan selain kekuatan dari Tuhan. Wow. Saya bersandar betul karena saya tidak apa-apa dibanding yang di atas. Karena itu maka setiap hari adalah syukur, syukur, dan syukur. Wow, luar biasa sekali Pak. Maknanya ternyata dalam ya. Tapi sebenarnya Pak, apakah semua orang itu bisa melihat semua makna yang dituangkan oleh para pelukis itu, atau harus orang-orang yang mungkin kolektor aja Pak yang bisa melihat makna dari sebuah lukisan? Oke, tidak harus. Misalnya saya ingin ngomong A, kemudian penonton harus memaksa dirinya untuk A. Enggak. Di dalam kesenian tidak seperti itu. Gitu. Jadi pelukis bebas untuk berpendapat lewat karyanya. Penonton pun juga bebas untuk mengapresiasinya. Nah, disitulah diperlukan perantara. Siapa itu perantara? Misalnya kurator. Kurator itu memang bertugas untuk menjembatani antara kreator, seniman dengan publik. Dan untuk di Indonesia, kreator itu, rezim kurator itu baru ada tahun 90-an. Sebelumnya tidak ada kurator. Siapa lagi selain kurator? Kritikus. Kritikus itu gunanya untuk itu, untuk menjelaskan makna dari karya itu kepada publik. Nah, itu nanti ada guru, ada siapa sih orang yang ngerti kayak gitu. Jadi kalau kesimpulan saya adalah seniman bebas saja berkarya. Setelah itu tadi ada pihak-pihak lain yang bisa menjembatani. Apalagi sekarang banyak media, jadi saya kira nggak masalah ya. Tapi problemnya sekarang itu otoritas itu tidak ada pada satu orang, Mbak Bisli. Jadi tidak hanya kurator yang bisa memaknai karya. Sekarang ini bebas. Otoritas itu ada di semua orang, semua pihak. Karena itulah maka kadang-kadang orang sering bingung, ini apa sih gitu. Ya nggak apa-apa. Benar-benar. Itu. Jadi nggak harus kalau karya saya nanti misalnya karya A gitu, Anda harus seperti ini, enggak. Oh, berarti nggak ada satu pakem yang menjadi personal branding dari seorang pelukis ya Pak? Bukan, atau maksudnya ada? itu untuk kaitan apresiasi itu Anda berhak untuk menafsir sama atau berbeda dengan kreatornya. Oke. Nah, berarti kalau misalkan dalam beberapa pameran yang Bapak ikutin, Bapak itu selalu ingin menyampaikan makna dalam setiap karyanya. Nah, kita akan menunjukkan salah satu karya Bapak nih. Yang ini yang batik kuwung ya, aroma jari kawung ibu. Nah, ini tuh kan maksudnya ini stylenya Bapak banget atau gimana nih Pak? Ini karya ini tahun 2015 itu ini untuk ilustrasi cerpen. Oke. Di Kompas Minggu. Ceritanya itu memang berbicara tentang aroma jari kawung itu. Jadi kita semua tahu ya, kalau punya simpenan jari, tahu kan jari ya, kain panjang yang tradisional itu kalau disimpan di lemari gitu, itu biasanya dikasih kapur baru apa-apa. Itu kalau kita buka ada aroma tertentu gitu. Ya, aroma kain yang udah sering di lemari gitu ya Pak. Gitu kan. Nah, tapi ini konsepnya adalah bagaimana setelah orang mencium bau itu, dia ingat warisan ibunya. Jadi jari kawung ini tuh di dalam cerita itu adalah warisan dari ibunya, sehingga setiap kali dia kangen sama ibunya, jari itulah menjadi medium untuk itu. Nah, di situ saya gambarkan kayak malaikat kecil yang ada di sudut sana itu untuk memberi aksen aja untuk saya, untuk simbol menyampaikan pesan. Nah, jadi di dalam seni rupa yang sekarang sudah sangat berkembang ini, maka seni rupa tidak hanya dibatasi dengan dua dimensional, bisa ditambah wewangian, tambah bau-bau gitu ya. Jadi itu juga bagian. Nah, jadi ini adalah ilustrasi dari
cerpen Kompas waktu itu usianya berarti sudah 9 tahun ya. Wow. Nggak terasa. Oh, udah lewat SD Pak. Ya, gitu ya. Nah, Oke. Jadi itu, jadi saya menggambarkan menafsir cerita gitu. Tapi ada juga yang karya-karya lain tidak tergantung cerita itu. Gitu. Oke. Jadi udah ada Historinya. cukup banyak saya mendapat tugas untuk mengilustrasi cerpen-cerpen di Kompas. Oke. Nah ini kayaknya masih ada lagi ya. Coba kita lihat-lihat lagi. Nah ini sih Pak. Nah, Saya mungkin bisa langsung tahu. apa kira-kira sebagai seorang Itu kan udah jelas tuh Pak, ada salib kan Pak. Terus habis itu ada mahkota duri Tuhan Yesus. Cuma nih kayaknya ada 2 ikan, ada 5 roti. Terus ini tuh darah waktu penyalipannya Tuhan Yesus lah. Sama itu kan biasanya kalau itu ada awan-awannya kan Pak. Jadi kayak menggambarkan situasi waktu Tuhan Yesus disalibkan, tapi kehadiran Tuhan Yesus juga memberikan bagi umatnya itu makanan, mencukupi makanannya dengan 5 roti 2 ikan. Kalau aslinya gimana Pak? Coba mohon dikoreksi, mohon arahan. Nah, ini bagus. Artinya Anda sebagai penonton punya otoritas untuk menafsir gitu ya. Saya sebagai seorang Muslim berkali-kali mendapat tantangan untuk atau pesanan lah tepatnya itu. Tolong dong bikinin lukisan tentang Yesus gitu ya. Ya, saya belum pernah mau gitu. Oke. Ini baru pertama ini. Oh, dan akhirnya kenapa jadi mau Pak? Kalau saya sebutkan namanya enak nggak ya? Mungkin kita nggak perlu nyebutin nama, Iya, tapi Tadi waktu itu, Mas coba saya bikinin ini gitu. Nah kemudian saya coba, tapi saya izin ya, saya tidak akan menggambar sosok dan angle saya tetap dari angle Muslim. Ya, jadi dari situ mungkin lebih menarik gitu. Nah jadi di dalam Muslim itu kan Yesus sama Isa Al-Masih ya. Nah saya dari situ. Kemudian kenapa saya pilih awan gitu ya? Iya. Awan itu menggambarkan alam ide menurut saya. Jadi itu menjadi alam ide yang sampai hari ini dipercaya. Oke. Ya kan saya nggak tahu kalau betul misalnya 2 ikan 5 roti oke lah. Tapi apakah itu untuk 5.000? Soalnya di kitab Injil yang lain itu bilang 7.000 gitu. Oke. Ya jangan sampai kalau nggak percaya hitung sendiri gitu kan repot ya. Udah nggak bisa kita hitung lagi, pakai kita lebih percaya ini sih Pak jadinya. Di Muslim itu ketika kalau kita baca riwayat Isa Al-Masih, di sana memang tidak disebut 2 ikan sama 5 roti. Oke. Tapi hanya disebut bahwa waktu itu memang ada makanan dari langit. Oke. Tapi jumlahnya tidak disebut. Jadi setiap kali Isa memohon untuk kaumnya, maka turun makanan itu dari langit. Nah, jadi sesungguhnya konsepnya sama. Itu adalah semua bersumber dari Tuhan gitu ya. Bahwa ini untuk mencukupi sekian ribu itu kan rinciannya berikutnya. Nah, saya melihat ini kadang-kadang bisa menjadi problem di kalangan umat gitu kan. Yang satu ngomong enggak ini untuk 5.000, ini ngomong untuk 7.000. Oh ini untuk enggak pakai hitungan, tapi setiap kali minta dikasih gitu. Nah, jadi kadang-kadang persoalan kasih Tuhan ini di tingkat manusia bisa menjadi salah paham gitu ya. Keyakinan itu bisa positif dan bisa negatif gitu. Nah, saya mengambil harapannya sebagai yang positif gitu. Jadi kalau dalam bahasa Islam itu lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu, bagiku agamaku gitu kan. Jadi gambar ini saya serahkan juga untuk menjawab pesanan teman tadi. Saya hilangkan orangnya, salibnya juga
itu nggak tanda salib banget gitu ya, Iya. kayak Cuma awan mungkin gitu. karena ada duri itu sih, mungkin karena Ya. saya kebetulan Kristiani jadi langsung connect. Ya. Tapi mungkin kalau ya itu makanya kalau agama lain mungkin tidak bisa langsung Ya. ngerti ya Pak. Iya, gitu. iya. Oke, jadi memang itu saya udah pesan sama teman saya nggak bisa gambar itunya ya, gambar Sosok darinya ya. sosoknya ya, itu soalnya sangat kesulitan dan saya nggak akan menjangkau itu gitu. Itu Mbak kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tapi intinya adalah mari kita pahami masing-masing dengan sudut pandangnya sendiri gitu ya. Tapi bahwa semua makanan dari Tuhan itu kasih Tuhan, atau dalam bahasa Islamnya itu Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu ya. Ya itu jadi kasihnya dalam bentuk kayak gitu. Wow. Tapi walaupun tadi Bapak bilang menyampaikan dari sudut agama Muslim, 5 rotinya tetap memang by design untuk Bapak create ya? Iya, kan tadi saya bilang tadi kan, ini ada yang bilang 2 ikan 5 roti gitu. Kalau di Muslim nggak ada gitu kan. Terus ada 5.000 nggak digambar lah itu. Tapi awan-awannya itu sebenarnya kayak bentuk orang ya Pak? Bentuk orang juga. Iya kan? Iya. Tapi kayak siluet gitu doang. Iya, abstrak gitu ya. Wow, oke. Ini Mbak Bisli udah kayak kritikus ini. Saya tuh ya mungkin balik lagi Pak, bener Bapak bilang untuk gambar ini itu nggak banyak yang mau mungkin eksekusi. Jadi untuk saya terutama yang mungkin beragama Kristen itu terkesan dan impress lah Pak. Maksudnya ada kayak gini. Walaupun dan yang paling menariknya adalah dibuat oleh yang bukan beragama Kristiani. Jadi sense of ininya tuh lebih kayak wah ternyata toleransi itu ada walaupun dengan caranya dan batasan-batasannya yang menjadi nilai Bapak gitu. Iya. Ini gambarnya satu lagi atau ada lagi? Kalau ada yang tentang perang itu ya. Nah, kasih itu artinya ini 2 gambar ini aja kasih udah membeda-bedakan yang tadi ada kasih berdasarkan religiositas, tapi ada kasih yang awal tadi ini berdasarkan tradisi gitu ya. Jadi bagaimana kasih di kebudayaan. Jadi maksud saya membatik itu kan karya manusia, itu karya budaya manusia. Nah, saya di situ juga ada lagi gambar tentang Kurawa Pandowo tanding perang gitu ya. Bagaimana ceritanya? Ada kasih kok gambarnya perang gitu ya. Nah di situ saya sedang berpikir bahwa benar atau salah kalau right or wrong my country gitu ya. Nah itu kan benar salah itu negara saya harus kita bela gitu. Kasih bisa bersifat subjektif, tapi dia juga ada nilai-nilai yang patriotisme. Nah Kurawa Pandowo itu biasanya kalau Kurawa itu digambarkan buruk, Pandowo gambarkan baik. Pandowo itu di tingkat kebenaran, kalau Kurawa itu yang salah gitu ya. Tapi di dalam misalnya sekarang perang aja kayak gitu ya. Itu mereka semua merasa benar dan mereka berjuang untuk negaranya gitu. Jadi kasih pada tingkat tertentu dia jadi problematik. Iya kan? Bahkan di tingkat saya kira para penjahat pun juga ada kasih di sana. Gitu. Kasih yang mungkin penyampaiannya tidak sesuai. Itu kan. Jadi maka kata kasih itu menjadi sangat bergradasi gitu ya, dan pemahamannya juga harus lebih luas. Pameran ini atau karya-karya ini saya mengajak untuk merenungkan kembali kasih pada tataran konsep atau ide, sampai nanti kasih pada tataran implementasi di tengah masyarakat, termasuk juga diri kita sendiri. Apakah benar sih kita sudah melakukan kasih? Nah, kesannya kasih itu kesannya kayak Kristiani banget gitu ya. Padahal Islam juga sangat mengajarkan, itu pilar utama Islam ya kasih. Cuma dibahasarkan jadi Rahman gitu ya. Rahman itu bahasa Indonesianya kasih. Rahman Rahim gitu, kasih sayang gitu kan. Nah, kalau di tingkat Tuhannya ya Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Itu loh Mas. Oke. Karena drama jadi dikira itu bukan kasih. Mhm. Gitu kan padahal itu kasih. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal kasih, kemarin juga saya ada baca dari tim kami mencari tentang Among Jiwo. Oke. Among Jiwo temuan jati diri Yusuf Susilo Hartono setelah 40 tahun Oh. karya. Among Jiwo ini apa Pak sebenarnya? Mbak, saya tahun 87 itu waktu habis nyeket Avandi, saya minta tanda tangan Avandi pelukis itu ya, Iya. maestro itu, dia bilang pakai bahasa Jawa itu gini, kowe wis iso nggambar, kamu sudah bisa menggambar. Sekarang ngedano. Ngedano itu artinya edan itu kan gila gitu ya. Ngedano itu melakukan sesuatu di luar kewajaran gitu ya. Nah, atau out of the box gitu. Lama saya setelah dikasih wejangan Avandi seperti itu, bagaimana cara saya ngedan itu? Itu orang waras kok disuruh ngedan gitu kan. Maka di situ saya mulai melepaskan teori-teori, saya cari sendiri gitu, saya mulai banyak melakukan pengamatan untuk diri saya sendiri, lingkungan dan sebagainya. Akhirnya lama-kelamaan Pak Avandi bilang, dengarkan suara hatimu sendiri sambil megang dada gitu kan. Maka yang dimaksud sebagai orang Jawa saya mengartikan itulah saya harus among jiwo. Mendengarkan diri sendiri, suara hati sendiri, jiwa saya sendiri, itu saya ke dalam pencarian among jiwo itu. Maka kemudian saya among jiwo soal lingkungan, among jiwo soal kekuasaan, saya coba mendiskusikan itu dan keluarnya menjadi bahasa sendiri. Itu pergulatan tidak setahun 2 tahun among jiwo itu. Maka ketika 2022 saya pameran di Museum Nasional itu, saya pamerkanlah karya-karya lukisan saya pamerkan perjalanan di jurnalistik saya pamerkan di sastra saya gitu, sebagai ucapan syukur sudah bisa berkarya sampai selama itu dengan kata among jiwo itu. Jadi sesungguhnya saya itu seorang pendengar, Mbak, mendengarkan diri sendiri, mendengar orang lain gitu. Saya ada melukis wajah saya gitu, terus telinganya itu saya kasih warna emas. Jadi menurut saya mendengar itu jauh lebih baik apabila kita tidak bisa berpendapat lebih baik. Oke. Nah sekarang ini banyak orang yang nggak tahan untuk mendengar, nggak mau mendengar gitu ya. Tapi lebih banyak ngomong, menyampaikan. Gitu. Ya, jadi semakin kesini saya semakin sadar, kayaknya mendengar dengan baik itu perlu. Nah, ngomong-ngomong soal mendengar, Pak, pasti kan Bapak juga menjalani menjadi seorang pelukis ini akan ada beberapa perubahan dari teknologi, dari cara media baru untuk melukis. Nah, selain mendengar, apakah Bapak juga bisa untuk ada rencana untuk mengeksplorasi cara melukis Bapak ke depannya, atau akan tetap dengan cara yang sekarang? Saya sangat percaya dengan perubahan. Tetapi perubahan itu harus dari dalam. Ya tentu dari luar kemudian dari dalam ya Mbak. Ibarat saya jalan. Kalau saya jalannya lurus, saya nggak mau belok. Tapi kalau saya jalan ketemu jalan belok, saya nggak mau lurus. Berarti ngikut aja Pak? Suara hati. Oke. Nah jadi kalau sekarang musim artificial intelligence gitu ya, kecerdasan buatan, saya ngikuti gitu. Tapi artinya saya pilih-pilih betul gitu. Misalnya untuk mengembangkan ide, mengenai konsep, mau tahu apa, ya saya pakai itu gitu. Tetapi saya belum bisa untuk ngikut melukis dengan cara pakai teknologi itu. Jadi pakai program tertentu sehingga saya nggak apa-apa, cuman itu mesin yang bekerja. Saya belum ke tahap itu. Saya masih
masih terus menggunakan tangan yang dikasih Tuhan ini, karena beda banget ini sentuhannya, beda banget itu. Dan pikiran-pikirannya dikembangkan memang dengan teknologi. Kita pakai gadget itu juga teknologi gitu ya. Tapi apakah nanti harus imersif dan sebagainya, saya kira saya akan lakukan pada saatnya. Oke. Nah, berarti kalau berani juga untuk melakukan perubahan, nah ternyata yang kita riset, Bapak juga bukan hanya berani melakukan perubahan ke depannya, tapi punya identitas untuk pernah melakukan pelukisan dengan kopi. Jadi USP-nya Bapak tuh salah satunya adalah melukis dengan kopi. Nah, itu bisa diceritain gak sih Pak, kenapa akhirnya kopi menjadi salah satu senjata Bapak untuk melukis? Ini, ketika Avandi bilang Edano tadi, maka saya melakukan berbagai percobaan untuk diri saya sendiri. Misalnya saya mencoba melakukan mengeksplor soal tema, kemudian mengeksplor soal media. Jadi mulai dari pensil, akrilik, cat minyak, sampai media campuran, sampai ke kopi tadi, saya coba lakukan itu. Kisah kopi itu bermula tahun 2002, ketika saya waktu itu ada tamu. Setelah itu saya membersihkan, saya nggak mau minum kopi ya, tapi saya ada tamu itu, kemudian di meja itu saya lap dengan tisu, kok warnanya bagus gitu. Nah, warna itu saya coba kejar dengan cat minyak, nggak ketemu. Saya kejar dengan cat air, nggak ketemu. Akhirnya saya coba kopi itu. Kopi itu saya coba, saya pakai itu loh, warnanya bagus banget gitu. Jadi ada lukisan saya sampai hari ini, kopi saya pakai itu masih tahan. Berarti nempel di kanvas itu sudah 22 tahun. Di kertas juga begitu kuat gitu ya. Saya belum meneliti ke laboratorium seperti apa kopi. Nah, jangan lupa saya tidak sendirian melakukan, banyak sekali pelukis juga menggunakan kopi. Cuma caranya aja berbeda-beda gitu Mbak. Nah, saya akhirnya menemukan sekarang bahwa kopi ini kualitasnya begini. Saya nggak sebut namanya ya, nanti nggak enak gitu ya. Kopi cap ini itu seperti ini, kopi cap ini seperti ini, kopi cap ini. Saya coba semua itu. Saya ada 1-2 lah yang sampai sekarang saya pakai. Lagi-lagi mereknya nggak usah saya sebut. Itu rahasia dapur ya Pak? Nah, di gambar nanti itu ada sepasang suami istri gitu ya. Itu saya ingin menggambarkan bahwa kopi itu pahit, tapi bagaimana dalam berpasangan hidup itu bisa menjadi manis. Apakah sebenarnya pesan ini ataupun ada pesan kasih lainnya yang ingin Bapak sampaikan nanti di pameran lukis yang bertajuk kasih, Pak? Ya, ada satu lagi saya ingat, Pak. Jadi kasih itu harusnya pada saat-saat yang sangat sulit dia makin mengeratkan. Jadi saya ada gambar di sana, ada 2 ekor ikan warna merah menghadapi gelombang. Ya, ingat ya? Iya, Pak. Gelombang itu. Yang saya pikirkan adalah itu ada 2. Ikan ini akan lari masing-masing atau ikan ini dua-duanya menghadapi gelombang. Saya gambarkan di situ ikan itu menghadapi gelombang. Kalau ikan itu saya gambarkan sebagai kasih sayang manusia, maka dia itu justru dalam menghadapi gelombang kehidupan itu makin erat. Tapi kasih itu tidak memisahkan, tetapi kasih itu mengeratkan. Itu pesannya di situ. Tapi kalau orang lain mau nafsir yang lain, monggo aja. Oke Pak, ini Bapak akan berpartisipasi ya menjadi salah satu pelukis yang nantinya akan menunjukkan karya dan juga memberikan edukasi ya Pak di acara pameran lukisan kita nanti yang bertajuk kasih. Harapan Bapak dan kira-kira akan ada surprise apa nih di acara pameran lukisan nanti Pak? Ya, saya sih dengan pameran bersama Pak Budi ini juga sesuatu yang bersyukur saya karena Pak Budi menampilkan medium yang lain, logam itu ya. Jadi ini ada 2 hal bisa bertemu
Dan saya yakin itu kasihlah yang menemukan itu. Karena kasih bisa melewati perbedaan dan dia mengeratkan apa yang berbeda menjadi satu. Kalau ada teman-teman nanti pengen datang, pengen ngobrol, pengen, saya nggak bilang belajar lah, pengen gambar bareng gitu ya. Selama pameran itu berlangsung, saya akan ada di tempat itu. Mari kalau mau sharing soal sketsa, soal lukisan, berbagi bersama gitu. Jangan lupa saya tidak akan mengajari, tapi belajar bareng. Kalau istilahnya Cak Nun, ngaji bareng gitu ya, kayak gitu. Jadi monggo aja. Kalau misalnya dari rumah sudah punya sketsa, kemudian nanti dibawa ke tempat itu. Nah, saya menyebutnya itu kayak klinik gitu ya. Kayak klinik. Jadi dari situ nanti kita bisa tukar pendapat gitu, kira-kira kalau gini bagaimana, kalau begini bagaimana gitu, sehingga dari situ tidak hanya mereka yang belajar, tapi saya juga sesungguhnya belajar dengan teman-teman yang punya karya sketsa itu. Wow, ini bakal banyak surprise, bakal banyak edukasi nanti yang akan Bapak berikan ya Pak Yusuf ya di acara pameran lukisan bertajuk kasih ya Pak. Nah, berarti buat teman-teman penonton yang mau datang bisa di tanggal 16 sampai 18 Januari ya Pak 2025 di Hotel Neo ya. Nanti informasinya akan ada di Instagram Media Nawacita juga, dan di Instagram Bapak nanti ada juga mungkin informasi Bapak ada Instagram nggak Pak? Ada. Nah, nama Instagram Bapak apa? YS Hartono. Oke, siap. Terima kasih Pak Yusuf untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya. Nah, kalau yang mau sharing-sharingnya lebih detail, nanti datang ke acara pameran ya Pak. Ya. Oke, semuanya. Sampai ketemu di episode podcast Sosok selanjutnya.